Oke, ketemu kembali di kuliah elemen mesin 2. Ini pertemuan kita yang keempat, itu mengenai kopling tidak tetap atau biasa juga disebut clutch. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah materinya berisikan tentang pengertian clutch, tipe clutch untuk praktek keteknikan, selanjutnya tipe kopling gesek. Jadi yang tipe clutch yang paling umum digunakan itu tipe kopling gesek yang bisa digunakan pada kendaraan. Jadi clutch atau kopling tidak tetap adalah sebuah elemen mesin yang digunakan untuk menghubungkan poros ke poros yang digerakkan dari driver shaft ke driven shaft, sehingga poros yang digerakkan bisa berputar dan berhenti tanpa menghentikan poros penggerak. Jadi ini beda utamanya dengan kopling tetap. Jadi kalau kopling tetap, kita untuk menaikkan putaran atau merubah putaran, kita harus menghentikan dulu dari poros penggeraknya, dari drivernya, dari driver shaft-nya ke driven shaft. Tapi kalau pada clutch kita tidak harus menghentikan driver shaft-nya, jadi bisa mekanismenya nanti driver shaft-nya tetap berputar sambil nanti kita rubah mekanismenya sehingga driven shaft-nya nanti juga bisa ikut bekerja. Jadi kegunaan clutch biasanya ditemukan pada kendaraan seperti motor, mobil, dan truk. Ketika sepeda motor berhenti, poros yang digerakkan berupa poros roda belakang. Tapi mesin harus tetap berputar, mesin tetap nyala. Jadi kalau kalian biasa menggunakan sepeda motor yang menggunakan kopling, kalian tekan kopling terus-menerus, pasti sepeda motornya akan berhenti, tapi mesin tetap nyala. Gitu. Ketika kalian lepaskan koplingnya, nanti putaran dari engine, dari mesin itu akan diteruskan lagi ke roda. Jadi sekira seperti itu bedanya nanti ketika kita menggunakan kopling tetap dengan kopling tidak tetap. Oke, kita lihat di sini tipe clutch yang biasa digunakan, yang umum digunakan. Yang pertama adalah positive clutch, kopling pasti. Jadi positive clutch digunakan ketika gerak positif dibutuhkan. Jadi tipe yang paling sederhana dari positive clutch adalah jaw atau claw clutch, kopling jepit atau cakar. Jaw clutch menggunakan satu poros untuk menggerakkan poros lain melalui sebuah kontak langsung dari sambungan jepit. Jadi ini bentuk sambungannya ya spiral jaw. Jadi ada model mekanisme jepitnya. Jadi misalkan di sebelah kiri drivernya, dari ini yang dari engine, dari motor dan sebagainya, ini nanti as yang akan di drivennya. Nanti putarannya mau disambungkan ke sini. Jadi mekanismenya nanti ini yang moving, jadi yang fixnya di drivernya. Jadi yang moving, jadi ada mekanisme nanti ditekan dan sebagainya. Nanti ini yang main gitu ya. Jadi yang moving itu ini. Ketika ini ditekan, maka putaran input dari driver ini tidak akan diteruskan ke driven. Jadi kalau di motor yang seperti saya bilang tadi, kalau kopling kita tekan, maka motor otomatis akan berhenti dia. Kopling kita tekan terus. Tapi ketika kopling kita lepas, jadi moving ini bergerak, lepas artinya dia menyatu ya, jadi dia bergerak ke kiri, maka putaran dari motor ini akan diteruskan ke driver ini. Ini tipe yang pertama, yaitu positive clutch. Yang kedua adalah friction clutch atau kopling gesek. Ini yang paling umum digunakan ya, paling banyak digunakan. Jadi kopling gesek itu mempunyai aplikasi untuk mentransmisikan daya poros dari mesin yang seringkali di starter dan dihentikan. Aplikasi ini juga ditemukan dalam kasus yang mana daya dipindahkan sebagian atau seluruhnya ke mesin. Gaya gesek digunakan untuk menstarter poros yang digerakkan dari kondisi diam dan perlahan-lahan mencapai putaran yang diinginkan tanpa terjadi slip pada permukaan gesek. Dalam otomotif, kopling gesek digunakan untuk menghubungkan mesin ke poros yang digerakkan. Ini beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah permukaan kontak akan menimbulkan gaya gesek yang dapat menahan beban dengan tekanan agak rendah antara permukaan kontak. Panas gesek yang ditimbulkannya dengan cepat bisa hilang dan cenderung sangat kecil.
Yang ketiga, permukaan gesek dipengaruhi oleh kekuatan material yang cukup untuk menjamin distribusi tekanan yang agak seragam atau uniform. Material yang biasa digunakan untuk lapisan permukaan gesek, koplingnya itu ya, jadi kopling gesek kalau kalian lihat mengganti sebuah kopling mobil dan sebagainya, itu ada kopling geseknya. Itu mempunyai ciri-ciri atau karakteristik. Yang pertama adalah koefisien geseknya yang tinggi atau uniform, karena ini penting ya, karena nanti yang fungsinya nanti ini yang paling penting, koefisien geseknya. Yang kedua, tidak dipengaruhi oleh embun. Biasanya kalau koefisien geseknya sudah berkurang, itu mobil tenaganya juga akan berkurang. Tidak dipengaruhi oleh embun, uap basah, dan minyak atau oil. Tahan pada temperatur tinggi akibat slip, konduktivitas panas yang tinggi, ketahanan aus yang tinggi. Jadi ini materialnya, kalian bisa lihat di sini. Ya, ini saya perbesar. Jadi ini biasanya material friction of surface-nya. Jadi koefisien gesek permukaan ya dari material itu biasanya ada kondisi cast iron, on cast iron or steel, kondisi operation-nya dry ya. Jadi koefisien geseknya itu 0,15 sampai 0,20. Maksimum operating temperaturnya 250 sampai 300. Ya. Sampai yang di bawah itu yang sekarang modelnya polymer metal dan cast iron. Jadi ini bisa, ini in oil ya, ada dry, ada in oil, artinya ini kondisinya ada satu yang terendam ya, terendam oli ya, di dalam oli, ada kondisinya kering. Itu perbedaannya di sini. Tipe kopling gesek yang umum digunakan itu yang pertama, kita kasih nomor saja ya. Satu, kopling piringan atau flat disc gitu ya. Yang kedua, kopling kerucut concludge, ini namakan juga kopling gesek aksial atau friction clutch. Yang ketiga, kopling sentrifugal atau juga dinamakan kopling gesek radial friction clutch. Jadi ini tiga tipe dari kopling gesek yang umum digunakan. Oke, yang pertama kita lihat ini yang saya jelaskan saja prinsipnya ya. Ini yang umum digunakan pada mobil-mobil yang manual ya, pakai kopling, menggunakan kopling manual atau gigi manual ya, masukkan giginya itu secara manual. Artinya ketika kita merubah kecepatan putaran dari mesin yang nanti diteruskan ke roda gigi 1 sampai dengan gigi 5, jadi perpindahannya itu harus menyesuaikan juga dengan kita harus menekan kopling di sini. Jadi ini pedalnya, kalau ini ditekan berarti ini akan menekan ya, akan menekan berarti jarak antara ini driving ya, artinya ini dari mesin nih. Yang sebelah kiri sini ini dari engine kita, yang dari engine yang piston dan sebagainya ini masuk ke sini dia. Ini dari engine masuk dulu ke kopling. Jadi di sini, ini yang nanti masuk ke roda ya, ke gearbox, roda dan sebagainya. Jadi ini perpindahannya, nanti ini ditekan, kalau ini kita tekan berarti nanti ini lepas dia ya. Jadi antara ininya berpisah ya, antara tidak terjadi sambungan antara driving shaft itu poros penggeraknya dari engine-nya ke poros yang digerakkan driven-nya. Berarti di sini ada clutch plate-nya, plat koplingnya yang gesek tadi yang kita ini kan, jadi ini kan menekan ya. Ini kalian lihat ini menekan ke sini, ini berarti akan ketekan, berarti ini akan lepas dari sini, berarti ini putaran dari engine tidak diteruskan. Ini prinsipnya di sini, ini kalau di set clutch-nya, nanti ini di sini ketika ditekan ini akan pas ke sini, ini ada spring, berarti dia menekan ke belakang. Ya, kalau ini sudah kita tekan, kita masukkan gigi dan sebagainya, kita lepaskan ini, berarti ini nyatu, dia balik lagi di spring menekan lagi ke sini, berarti dia menyatu lagi, maka putaran dari driving shaft ke driven shaft ini akan tersambung kembali. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi kalian bisa baca di sini, ini keterangannya. Nah, ini persamaan-persamaan nanti ketika kita menghitung ya, nanti di pertemuan berikutnya saya akan coba jelaskan mungkin contoh soal ya untuk perhitungan ini. Nanti saja di contoh soal
untuk penjelasan mengenai rumus-rumus yang nanti akan kita gunakan dalam perancangan kopling ini. Ini semuanya rumus, jadi ini bentuknya seperti ini kira-kira nanti. Kopling itu ya. Lapangan itu bentuknya seperti ini, piringan kopling. Nah, itu kopling gesek yang pertama, yang kedua kopling kerucut. Oke, yang kedua sebenarnya kopling gesek juga piringan juga, tapi ini yang ganda. Ini biasa digunakan pada kendaraan-kendaraan besar ya. Kendaraan truk dan sebagainya, dia sudah menggunakan jenis ini koplingnya. Ya. Jadi ini yang butuhkan tenaga yang besar, dia tidak cukup satu saja piringan geseknya, jadi piringannya itu ada beberapa buah di sini. Jadi piringan geseknya N1, N2 gitu. Jadi tidak hanya satu saja piringan geseknya. Ini biasa digunakan kopling piringan ganda, biasanya untuk mobil-mobil yang membutuhkan kekuatan yang besar ya. Jadi seperti truk, mobil-mobil bawa tanah gitu, seperti itu, mobil besar yang ditambang gitu, nah itu biasa menggunakan kopling piringan ganda atau manual disc clutch. Berikutnya kopling kerucut. Ini sebenarnya beda ya, karena ini dinamakan karena bentuknya seperti kerucut ya. Dulu ini biasa digunakan pada otomotif, tapi sekarang sudah digantikan prinsipnya menggunakan disc clutch. Jadi kalau kopling kerucut ini, kopling kerucut terdiri dari satu pasang permukaan gesek. Jadi di sini ya, ini permukaan unequial friction surface-nya ini di kanan atas. Jadi kalau di sini ini driven shaft, ini driving shaft. Jadi ini ditekan ya. Jadi kalau ini ada gaya dorong sini, jadi ini menekan, berarti nanti ini terlepas dia. Kalau ini tekan berarti ini kelepas, ketarik gitu ya. Kita tekan ini nanti akan ketarik keluar, maka putaran dari driving ini tidak diteruskan. Jadi kita lepas, maka ini akan masuk lagi ke dalam ya. Berarti putaran dari driving ini akan diteruskan ke drivernya. Berarti ini yang digerakkan, ini sumber penggeraknya dari sini. Jadi di sini dalam kopling ini penggerak disambung pasak ke driving shaft oleh sebuah sun key. Di sini ada pasaknya di sini. Mempunyai permukaan kerucut di bagian dalam. Jadi bagian dalamnya ini yang permukaan kerucutnya. Bagian yang digerakkan akan diam pada visor dan driver shaft bisa digeser sepanjang poros pada poros HDP. Jadi ini prinsip kopling kerucut. Yang terakhir adalah kopling sentrifugal. Kopling sentrifugal biasa digunakan pada puli motor dari 11 sepatu su dan bagian dari pelek puli. Jadi ini konsep kopling sentrifugal ini sebenarnya adalah konsep dari kopling otomatis ya. Jadi kopling ini bekerja berdasarkan gaya sentrifugal. Jadi semakin besar gaya sentrifugal maka ini akan menekan dia. Jadi secara otomatis dia prinsipnya bekerja. Jadi kopling otomatis yang biasa digunakan pada sepeda motor, pada mobil, prinsipnya itu adalah menggunakan kopling sentrifugal. Jadi ini driving shaft-nya, ini driven shaft. Jadi ini yang menekan ke sini, dan dia bekerja berdasarkan putaran. Jadi kalau di mobil atau di motor gasnya kita besarkan, maka ini akan otomatis dia akan menekan ke dinding sini, otomatis putarannya nanti juga akan naik, ikut naik. Jadi dia bekerja berdasarkan putaran input. Ya, putaran input dari driving shaft. Jadi kalau ini dibesarkan, maka ini otomatis gaya sentrifugal yang mengakibatkan sepatu ini menekan ke dinding sini. Ini ada per-pernya ya. Ini kalau kita baca di sini. Jadi permukaan luar dari sepatu sus ditutup dengan sebuah bahan gesek. Sepatu ini dapat bergerak secara radial, dipegang pada speeder pada poros penggerak driving shaft oleh pegas. Pegas menarik sebuah gaya masuk secara radial yang asumsikan konstan. Berat sepatu ketika berputar mengakibatkan gaya sentrifugal gaya keluar secara radial. Besarnya gaya sentrifugal ini tergantung pada kecepatan putaran dari sepatu. Jadi gaya sentrifugal ini bekerja berdasarkan itu putaran ya, putaran dari sepatunya. Sebuah pertimbangan kecil akan menunjukkan bahwa ketika gaya sentrifugal lebih rendah dari gaya pegas, maka sepatu tetap pada posisi sama seperti ketika poros penggerak seimbang. Jadi misalkan kita sudah
gasnya sudah kita besarkan, terus kita konstan saja jalannya, maka sepatu itu tidak menekan dia kembali lagi ke posisi semula. Tetapi ketika gas kita besarkan, maka sepatu akan menekan secara otomatis sejenak. Nah, gas dibesarkan itu bukan selamanya dibesarkan, gitu. Kalau pada mobil apa namanya, pada mobil eh, penggerak matic ya itu, atau mobil matic itu atau sepeda motor matic. Jadi ketika gas dibesarkan, otomatis dia sepatu itu akan mengembang lagi dan menekan dinding tadi. Menekan dinding ini, nah, otomatis putaran dari sini akan berubah juga, nanti akan diikutin oleh driving shaft. Oke, itu tentang kopling sentrifugal ya, sentrifugal clutch. Ini yang biasa digunakan pada kendaraan yang matic biasanya. Jadi kalau disc clutch ini biasanya pada kendaraan yang manual. Ya, kendaraan manual biasa menggunakan disc clutch. Oke, itu pelajaran kita mengenai kopling tidak tetap atau clutch. Nanti kita di pertemuan berikutnya kita akan saya akan memberikan contoh soal tentang perancangan kopling tetap. Terima kasih.